Balik lagi kita akan review rumah yang super duper megah, paling gedenya ya di perumahan ini. Jadi by the way total buildingnya ini ada di 222. Jadi triple two. Angkanya cukup bagus ya kalau di total jadi angka 6, numerologi. Nah, di depannya seperti biasa ini muat kayaknya bahkan 4 mobil nih. 4 mobil nih muat ya. Di sini masih ada taman ya. Balik lagi ya, kalau mau nanam cabai jangan di sini ya guys ya. Nah, di sini juga ada biasanya itu service area ya. Terus di sini juga masih ada ini tempat mungkin seperti untuk surat menyurat gitu ya. Kalau misalkan punya sahabat pena ya. Biasanya kirim suratnya ke sini ya. Terus Anak dulu guys. Anak dulu. Zaman dulu. Sahabat pena. Sahabat ya. pena. Fasadnya cakep banget guys. Fasadnya ini 3 lantai dan ini balkon gede ya kan. Kalau lu memang punya pride, lu harus tinggal di sini guys ya. Jangan sampai lu tinggalnya rumahnya kecil sehingga lu ya gitulah ya. Terus lihat nih pintunya seperti biasa. Ini kan biasanya tuh model jegrekan gitu ya. Nah ini dia modelnya taklek-taklek gitu. Capek Cakep ya. Dan ini by the way kayu solid ya. Ini bukan kayak rumah-rumah pada umumnya. Ini karena rumah sultan, jadi memang dia pakai kayu solid. Kita masuk aja lah. Udah bisa disebut keraton belum ini? Hampir, hampir ya. Jadi udah hampir masuk ke area keraton tentunya. Nah, bener. Jadi ini kan seperti biasa kalau rumah murah ya. Rumah murah. Murah ini kan pintunya selalu besar dan ini handlingnya juga mereknya Sungsang. Sungsang ya. Sungsang. Tapi yang menarik ini Bray sebenarnya. Ya. Tuh. Ini jadi memang ini adalah salah satu faktor kalau misalnya kita punya rumah kayak gini, udah pasti mainannya ini men. Iya. Iya kan? Pancingan ya. Iya. Iya lagi. Ini mirip ya? Wah, nggak keren jadi ya. Nah, ini apa nih? Ini masuknya lobby atau koridor di lantai 1. Ya, nah, betul. dia langsung dihadapkan ke view yang cukup ciamik nih. Jadi di sini side yard ya jatuhnya ya. Kalau yang sebelumnya kan kita review di YouTube sebelumnya, itu area belakang. Betul. Nah, sekarang di samping. Ini bukan kacanya banyak banget, jadi membuat sirkulasi di rumah ini tuh jadi enak ya. Asik banget. Terus di sini dia main kaca ya, secara interior dia main kaca. Cuma nanti kan memang aktualnya pada saat teman-teman beli di sini kan kosongan, tapi ini bisa jadi referensi kalau misalnya bikin interior seperti ini ya. Kita langsung masuk aja ke area living room nih. Living room Wah, ini cukup speechless ya Bang ya. Jadi by the way ya guys, memang balik lagi kita first time ini masuk ke rumah ini. Betul. Jadi kita balik lagi kita yang ngerasain kalian yang ngebayangin tentunya ya. Jadi memang ini area dia punya void tinggi tuh. Ini ceilingnya tinggi banget ya. Jadi enaknya di living room ini pas begitu masuk, jadi keluarga bisa nongkrong di sini. Betul. Dengan area yang lega, lihat lagi masak, sambil lihat ke atas bisa ngontrol yang lagi di atas juga. Betul. Jadi kalau misalnya kita lagi di lantai 2 ya, terus ada tamu di bawah kok belum pulang-pulang itu masih bisa diintip dari atas ya. Jadi bisa kontrol. Ini lagi nih, bukaan kacanya. Wah, gokil, ini gede banget ya. Gede banget. Kita tes ya, apakah ini dia tahu cara bukanya? Tahu loh. Jadi kita langsung lihat area sampingnya dulu ya. Oh my god. Ini salah satu inspirasi juga ya. Pokoknya dimanapun ya guys, kalian punya space taman kecil pun, baiknya dibikin kolam ikan. Karena secara feng shui, bagus feng shui-nya secara feng shui ya. Karena kalau rumah ada unsur airnya itu kan air mengalir, apalagi ini kan mengalir ya. Ya itu otomatis rezekinya juga selalu mengalir. Mengalir deras nih kayak gini, kayak air gini nih. Gitu. Ini ada pohon pisang ya? Semi pisang. Jadi pisang yang nggak berbuah ini guys. Masih ada area barbecue sama buat kalau misalnya lagi mau bikin acara. Kalau mau ada misal kata ulang tahun atau meeting bersama kolega, ya kan? Ini juga cocok banget nih ya. Jadi enaknya di sini area living room, dia masak di dalam, makannya di luar with the view. Nah, with the view. Masih ada taman belakang yang bisa digunakan juga ini buat kalau misalnya mau tambah bangunan ataupun mau kasih tanaman juga masih oke nih. Investor dan pembeli kalau misalnya mau yang unit ini tanahnya gede masih bisa dibangun lagi. Betul. Ya, jadi enak tuh. Bangunannya juga gede, ya kan? Terus pride-nya juga. Gitu. Tapi by the way ini rumahnya kan sebenarnya 3 lantai ya. 3 lantai dan by the way di sini juga ada lift ya guys ya. Terus nih di sini masih ada ruangan lagi nih Sat. Oh, service area. Ini ya langsung nembus ke service area yang tadi. Cuman di sini bisa dimanfaatin gudang. Kayak rumah gua gitu loh. Seolah-olah punya minimarket sendiri gitu, Bro. Oh, di sini jadi ada satu kamar ART ya. Jadi dia kalau misalnya bawa belanjaan juga bisa lewat sini nih, Bang. Yuk, kita naik. Oke. Tangganya aja beda ya. Looks tangganya aja nih. Ini perlu nih ditaruh model-model pot-pot kayak gini nih, Bang. Iya bener nih, cakep nih. Jadi inspirasi juga nih. Bagus, terus ini tangganya juga enak nih guys ya. Jaraknya ini kan nggak terlalu tinggi ya. Jadi nggak di dengkul tuh nggak lewat gitu loh. Jadi dia 1,5 model gitu-gitu lah. Gua ngaca dulu ya. Ini di lantai 2.
Ada berapa kamar? Kita nggak tahu nih berapa kamar ya Nggak kan? tahu. Tadi di bawah ada kamar nggak tadi? Di bawah nggak ada kamar. Nggak ada kamar. Nggak ada kamar. Di bawah nggak ada kamar, langsung memang area untuk ya tamu, tuh duduk keluarga lah. Nah, ini kamar anak. Kamar anak. Wih, enak banget nih kamar anaknya. Wih, ini cakep nih. Wah, ini gimana nih cara ke situnya? Nggak, ini kan tadi kan kanopi ya. Oh iya, bener. Jadi cakep nih, jadi inspirasi. Di atasnya dikasih batu-batuan, seolah-olah itu kayak taman sendiri gitu. Iya. Jadi ini kalau misalnya ada side garden begini, antar sebelah itu, antar tetangga itu enak. Jadi nggak langsung nempel dinding bangunan, Bang. Jadi kalau misalnya kita mau asik di rumah ya kan, ribut atau apapun ya kan, Ribut. bercengkrama maksudnya. Ribut bercengkrama. Bercengkrama Ya, kan, oke. karena kita kan selalu kalau ngomong itu kan Sabar ya. Kalau ada yang begitu. teman saya guys. Nah, ini buat ukuran untuk kamar mandi anak ini cukup oke, bagus ya, dan cukup lega juga ya. Oke, kita lanjut ke kamar sebelahnya. Nih koridornya juga nih cukup luas sehingga membuat area di lantai 2 tuh nggak sumpek ya. Ini lift tadi juga bisa nembus sih. Sirkulasi udara bagus. Nah ini kayaknya area ini masuk ke kamar utama nih, Kamar Bang. utama. Coba ya, kita kadang suka kecele ya. Iya. Mana yang kamar utama, mana yang super duper kamar utama ya. Ukurannya kurang lebih sekitar lebarnya 7 dengan panjang berapa nih? 4 atau 5 lah kurang lebih ya. Betul. Di sini masih ada balkon juga di kamar utama. Jadi kalau misalkan teman-teman bangun pagi, tinggal buka jendela kayak gini, bisa langsung ngopi-ngopi. Di Betul, sini betul, juga asik. betul. Bisa sambil dengerin lagu Udara Mana Kini Yang Kau Hirup. Alright. Ya, Asik ya? Nggak usah betah lama-lama ya. Ya, Langsung aja betul. kita Langsung aja. move ke area selanjutnya. Wah, kamar mandinya ada bathtubnya, guys. Jadi di kamar utama udah pasti syarat utamanya dia udah ada harus bathtub. Bathtub. Gitu ya, guys. Gitu ya. Mengkis-mengkis, guys. Karena rumahnya gede banget, jujur ya. Ini karena di review kita kan harus lihat apa namanya melalui tangga-tangga ini ya. Iya. Ini juga nih, ceilingnya tinggi banget nih. Ya kan? Di Betul. dari lantai 2 3 nih ceiling tinggi banget. Jadi nggak sumpuk beneran. Oh ini, nah ini ada kamar lagi nih. Ini Apa coba ini? Kamar anak juga, Bro. Oh, kamar anak. Kamar anak, ini kamar anak. Berarti ada kamar ada 4 nih. Ya di lantai 3 ada kamar anak, di sini ada kamar mandi juga. Jadi masing-masing di kamar anaknya juga punya kamar mandi ya. Ya, tadi liftnya sampai ke sini juga. Terus di sini koridornya juga lega. Di sini ada Area untuk ruang kerja. Jadi berada di lantai 3, terus masih ada outdoor. Jadi kalau boring di dalam ruangan, butuh inspirasi, butuh smoke on the water, bisa ke sini tentunya ya. Itu adalah bagian-bagian nanti kapling-kapling yang bakal dibangun rumah kayak gini tentunya. Terus ini tadi masih ada 1 kamar lagi nih di sini nih. Nah, kan bener kan? Jadi di kamar anaknya semuanya sudah punya kamar mandi sendiri ya. Ini kamar anak ya, mungkin didesain untuk kamar cewek ya. Terus nah ini sebenarnya kalau misalnya tadi ngelihat yang kanopi yang tadi di sana, ini tinggal dikasih batu kerikil juga cakep lagi nih. Kesannya kayak taman. Lihat nih, ya anteng banget di situ tuh. Dari tadi bahas kerikil ya guys. Kayaknya bakat tukangnya ini mendarah daging. Oke teman-teman, perumahan ini berada di jantungnya Kota Depok. Buat teman-teman yang penasaran sama rumah ini tuh kawasannya udah cukup maju ya, udah cukup oke ya. Fasilitasnya banyak banget ya. Seperti fitness, lalu ada tempat kopi, terus rukonya juga sudah hidup, danaunya ada, nature-nya ada. Jadi lengkap banget ya. Betul sekali. Nah, itu. Harganya juga masih sangat affordable ya, murah banget tentunya buat teman-teman yang suka luxury ya guys ya. Jadi untuk detail lebih lanjut boleh langsung di DM aja untuk tim Arah Realty, dan kalau misalnya kalian bingung arahnya kemana udah tahu kan arahnya. Set.